Ini saya akan menjelaskan apa itu manzai. Manzai berawal dari hiburan pada festival kuno dan berakar dari pertunjukan seni di Jepang. Pada zaman Heian, jenis hiburan ini bersifat ritual yang disebut dengan okagura. Dalam pertunjukan okagura, ada dua tokoh. Satu tokoh yang berperan menyerupai manusia, dan satu tokoh lagi yang disebut sebagai dewa lokal atau dewa yang menjaga daerah setempat. Pada pertunjukan okagura terdapat dialog antara dua dewa ini. Dalam dialognya, dewa yang menyerupai manusia tadi memberi perintah kepada dewa lokal. Tetapi, dewa lokal bukannya menurut, malah mengolok-oloknya. Dialog yang terjadi antara para dewa ini berbentuk gurauan yang kemudian diakhiri dengan kebesaran jiwa dewa lokal yang akhirnya tunduk dan patuh kepada dewa yang menyerupai manusia tadi. Sikap dewa lokal yang mengalah pada dewa yang menyerupai manusia ini membuat seluruh desa dan masyarakatnya mendapat berkah. Dalam gambar ritual okagura ini memperlihatkan bahwa adanya kepercayaan masyarakat Jepang pada zaman dahulu, yaitu dewa yang datang dari luar akan memberikan mereka berkah kepada tanah mereka. Dalam beberapa tahun kemudian, dewa yang menyerupai manusia tadi disebut dengan Tayu, dan dewa lokal disebut dengan Saizo, yang kemudian keduanya dikenal sebagai tokoh dalam manzai. Mereka kemudian ditampilkan dalam nyanyian, perayaan spesial, dan peristiwa gembira. Sampai pada zaman Muromachi, konsep membuat orang tertawa digabungkan ke dalam manzai dalam festival-festival. Pada zaman Edo, masyarakat umum Edo lebih menyukai aspek humor pada manzai. Pada masa ini, manzai mulai ditekankan pada humor dan ditinggalkan fungsi utamanya, yaitu memberkati masyarakat. Selama zaman Meiji, manzai berubah menjadi manzai modern. Entatsu Tamagoya adalah yang pertama kali melaksanakan perubahan ini, dengan memasukkan nyanyian rakyat dan balada ke dalam manzai. Manzai dikombinasikan dengan niwaka, yaitu pertunjukan kesenian yang ciri utamanya adalah improvisasi. Bentuk manzai ini kemudian menjadi sangat populer, dan banyak pemain yang bergabung di dalam manzai dari berbagai bidang pertunjukan kesenian termasuk rakugo. Dalam hilangnya religiusitas dalam manzai, merubahnya menjadi bentuk kesenian yang sekuler. Manzai ini mencakup ke semua jenis yosei, atau teater pencerita atau komedi, wayang, musik tradisional Jepang, nyanyian, lakon pendek, bahkan kabuki. Pertunjukan musik adalah kekhususan utama manzai dengan cerita pendek dan penampilan komedi selang di antaranya. Penonton kadang-kadang juga terlibat dalam dialog. Kadang-kadang, pertunjukan manzai memberikan pencerahan dan mendidik, menyampaikan petuah lama dan mantra yang disebut dengan kochiang yang dibahas oleh pemain. Hal ini diizinkan untuk meningkatkan status manzai. Dia juga memasukkan berita terbaru dari berbagai daerah di dalam manzainya. Keistimewaan ini disambut mulia oleh penonton di seluruh Jepang. Manzai kemudian mulai melayani informasi masyarakat akan berita kontemporer dan tren. Selanjutnya kita akan lanjut ke rakugo. Rakugo sendiri mempunyai kanji berupa ochi yang mempunyai arti jatuh dan kanji go yang mempunyai arti kata atau bahasa, sehingga jika digabung bisa diartikan sebagai kata yang jatuh. Rakugo ini disebut sebagai stand-up komedi tradisional karena kesenian ini sudah ada sejak zaman Edo tahun 1603 sampai tahun 1868. Rakugo ini mulai dikenal ketika para biksu Buddha mulai mengubah gaya penderitaan lisan yang disebut dengan kodan atau dakwah mereka kepada masyarakat dengan gaya yang lebih terbuka dan diselipi kritik serta kisah-kisah yang lucu untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Pada awalnya, rakugo ini sempat menjadi pertunjukan eksklusif yang diperuntukkan untuk pejabat atau para petinggi saja. Namun, seiring berkembangnya zaman rakugo ini menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat biasa. Konsep dari rakugo ini mirip dengan stand-up comedy, di mana para pendongeng rakugo yang disebut rakugoka membuat masyarakat terbebas dari kenyataan hidup yang pahit
dengan membuat hal tersebut menjadi komedi sehingga masyarakat bisa menertawakan diri sendiri, di mana kisah-kisah tersebut diceritakan di jalanan sehingga banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan tersebut. Dikarenakan hal tersebut, mulai tahun 1971, Rakugo ini mempunyai tempat pertunjukan khusus yang disebut dengan Yose. Rakugo ini memiliki dua jenis cerita. Yang pertama, menurut zaman asal cerita, Koten Rakugo atau Rakugo klasik, yaitu Rakugo yang dibuat pada sekitar zaman Edo hingga era Meiji dan sering dibawakan sebelum masa Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada Shinsaku Rakugo, yang berarti Rakugo modern, yaitu Rakugo yang tidak termasuk ke dalam Koten Rakugo yang mayoritas belum dijadikan aset bersama milik Rakugoka karena terdapat unsur-unsur tertentu yang membuat Rakugo tersebut hanya bisa dibawakan oleh sang pembuat Rakugo itu sendiri. Menurut jalan cerita dan cara mementaskan. 1. Toshibanashi. Cerita ini memiliki klimaks atau akhir cerita dengan punchline yang menggiring penonton untuk tertawa, dengan topik atau tema yang bermacam-macam. 2. Ninjo Banashi. Cerita ini mengkisahkan tentang kisah kasih dalam kehidupan antara anak dengan orang tua, suami dan istri, dan lain-lain. Cerita ini adalah cerita yang panjang, bukan seperti stand-up komedi biasanya, sehingga jenis cerita ini tidak memiliki punchline atau klimaks. Cerita ini dulunya bisa diceritakan bersambung sampai sepanjang 10 hari, namun sekarang sudah dipersingkat hanya dengan mengambil bagian-bagian inti saja. Yang ketiga, Shibai Banashi. Cerita ini diambil dari sandiwara-sandiwara yang populer, seperti contohnya cerita hantu atau kaidan Banashi, dan cerita dengan musik atau Ongyoku Banashi. Sama seperti Ninjo Banashi, jenis cerita Shibai Banashi ini juga tidak memiliki punchline. Beberapa hal yang membedakan ketiga jenis cerita ini adalah pencerita selalu duduk ketika menceritakan Otoshi Banashi dan Ninjo Banashi. Sedangkan pencerita dari Shibai Banashi ada kalanya harus berdiri untuk lebih mendalami peran yang sedang mereka ceritakan. Pada cerita jenis Kaidan Banashi atau cerita hantu, bagian awal hingga bagian tengah cerita dikisahkan dengan gaya Ninjo Banashi. Tetapi, ketika hantu-hantu mulai keluar, cerita dikisahkan dengan memakai musik dan latar panggung, atau gaya Shibai Banashi. Ada pula cerita hantu yang terus menggunakan musik latar sehingga dimasukkan ke dalam golongan Ongyoku Banashi, atau cerita dengan lagu.